Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Naufal Habibi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, semester 1 kelas F Malam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Mawardi. Di sini saya sedang membuat tugas video tentang presentasi PowerPoint dengan materinya hakikat manusia dan pengembangannya. Oke, baik. Hakikat manusia dan perkembangannya. Pengertian manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian, dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Orang yang memandang manusia adalah makhluk yang selalu membuat bentuk-bentuk baru dari bahan-bahan alam untuk mencukupkan kehidupannya. Memberi pengertian manusia adalah homo faber. Yang pertama, manusia dalam arti filosofis, pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung. Namun, sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Maka, agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat tentang manusia ini. A. Aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. B. Aliran spiritualisme. Aliran ini berpandang hakikat manusia adalah roh, sedangkan zat adalah manifestasi dari roh. Aliran ini berpandangan bahwa ruh lebih berharga tinggi nilainya dari materi. C. Aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikat terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan ruh. Menurut Murtadlo Mutahari, manusia adalah makhluk serba dimensi. B. Manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci keitrim yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, al-basyar, dan bani Adam. Yang A, kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai manusia untuk yang tunggal sama seperti ins, sedangkan untuk jamaknya pakai kata anas, unasi, insia, anasi. Kata al-insan dipakai untuk menyebut manusia dalam konteks kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan. B. Kata basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki atau perempuan, baik satu atau banyak. Kata ini memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai bentuk tubuh yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Kata basyar adalah jamak dari kata basyaroh yang berarti kulit manusia. Dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas. C. Kata al-anas. Kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti al-nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Bisa dilihat dalam seluruh ayat
yang menggunakan kata ya ayuhan wujud sifat dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis dalam Tirta Raharja dan Lasulo 1985, wujud sifat hakikat manusia meliputi yang pertama, kemampuan menyadari, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objek, termasuk mengambil jarak terhadap diri sendiri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi dengan kemampuan mengambil jarak dengan objek. Berarti manusia mampu menembus, menerobos, mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. 3. Kata guiten atau conscience. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moralitas, eksistensi. Manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati. Ini hati nih, yang dapat membedakan antara baik dan jahat. 5. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut tanggung jawab. Pernah dengar tanggung jawab? Pasti pernah lah. Yang keenam, rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terikat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. 7. Kewajiban dan hak ada dua macam. Gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Kemampuan 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan, bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun ada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semuanya. Itu dengan keheningan jiwa dan mendudukkan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Di samping itu, sifat hakikat manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa manusia juga merupakan makhluk yang memiliki banyak dimensi, yakni yang pertama ada dimensi keindividualan, yang kedua ada dimensi kesosialan, yang ketiga ada dimensi kesusilaan, yang keempat ada dimensi keberagamaan. Selanjutnya yang D, implikasi dalam dua pendidikan. Secara teknis, implikasi terhadap pendidikan formal dirumuskan dan ditetapkan secara nasional. Wih, gila wih. Yang pertama, pemahaman komprehensi dari stakeholder pendidikan, guru atau kepala sekolah atau sekolah, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan pemahaman berdasarkan pemahaman dan pengertian manusia secara filosofi, di dalamnya memuat aspek ideal, aspek praktis yang ingin dicapai mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, kompetensi guru perlu ditingkatkan melampaui pedagogik kepribadian sosial dan profesional para guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Yang keempat, pemerintah memikirkan penempatan guru lulusan S2 bahkan S3
pada institusi pendidikan dasar. Yang kelima, ada rekrutmen tenaga pendidikan guru berstatus PNS harus lebih memperbaiki yang mengikuti seleksi guru. Yang keenam, tujuan konstitusi peserta didik yang keenam, tujuan konstitusi peserta didik regulas pendukung termasuk program sertifikasi. Makanya perlu adanya pengontrolan untuk meningkatkan kualitas guru. Yang ketujuh, perlunya tenaga pendidik dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hingga dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan pembelajaran yang maksimal secara kebutuhan dan sesuai dengan potensi setiap peserta didik. Sekian, terima kasih. Itulah paparan materi presentasi dari saya dengan mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Mawardi. Mungkin cukup sekian itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dengan panjang lebarnya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang salah, mohon dibenarkan. Apabila ada yang pertanyaan, silakan di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian, saya Nopal Habibi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sobat mahasiswa.